Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuning Yuniarti. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Pontianak. Di sini saya akan mereview tentang kasus HIV dan AIDS. Baiklah, kita langsung saja. Masa remaja adalah peralihan antara masa kekanak-kanak dan masa dewasa yang dimulai pada usia 11 sampai 12 tahun atau sampai 20 tahun, yaitu menjelang masa dewasa muda. Masa remaja sering digambarkan sebagai masa yang paling indah dan tidak akan terlupakan kegembiraan dan tantangan. Ini menjelaskan tentang asesmen. Selanjutnya adalah permasalahan kesehatan remaja yang dihadapi, salah satunya adalah HIV/AIDS yang kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun. Kasus human imunodeficiency di Indonesia atau disebut dengan virus HIV di kumulatif hingga September 2012 tercatat 92,251 kasus. Sementara dengan imun deficiency syndrome atau dengan HIV di Indonesia secara kumulatif dari tahun kasus acute rate 1987 hingga September 2012 tercatat sebagai 39,434 kasus dengan kondisi yang memprihatinkan karena proporsi terbesar terdapat pada usia muda dan produktif, yaitu 20-29 tahun sebanyak 6,80 kasus disebut dengan 42,3%. Kementerian Kesehatan RI 2012. Di sini ada HIV merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Dari total kasus HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan, menimbulkan HIV atau disebut dengan Acquired Immunodeficiency Syndrome. Merupakan kumpulan gejala penyakit yang timbul akibat menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia yang disebabkan oleh virus HIV. Mariunani dan Airman 2009. Di sini juga ada plan. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah quasi eksperimen dengan rancangan penelitian pre-posted with control group. Jumlah sampel sebanyak 80 responden. Cara pengambilan sampel digolongkan dalam probability sampling dengan menggunakan teknik sistematik random sampling. Alat ukur yang digunakan adalah kuesioner dengan 14 pertanyaan. Analisa yang digunakan adalah analisa univariat dan bivariat dengan menggunakan uji Wikoscon dengan uji Mann-Whitney. Baiklah, di sini ada beberapa data kasus responden berdasarkan kelompok prime kontrol jumlah, tabel pengetahuan HIV/AIDS, mengenai siswa-siswi pada kelompok eksperimen sebelum dan sesudah diberikan promosi kesehatan tentang HIV/AIDS, dan ada perbedaan mengenai HIV/AIDS dan eksperimen kontrol pemberian promosi kesehatan AIDS. Pemberian promosi kesehatan tentang HIV dan AIDS melalui media audiovisual efektif dalam meningkatkan pengetahuan siswa atau siswi mengenai HIV dan AIDS. Pengelompokan media berdasarkan perkembangan teknologi dibagi menjadi media cetak, audiovisual komputer, audiovisual. Setiap pelaksanaan promosi kesehatan untuk memberikan stimulus pada pendengaran dan penglihatan sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh promosi kesehatan melalui media audiovisual mengenai terhadap pengetahuan remaja dan tentang HIV/AIDS. Ini adalah di Livermesic. Selanjutnya adalah pelompokan media berdasarkan perkembangan teknologi dibagi menjadi media cetak, audiovisual komputer, audiovisual. Setiap pelaksanaan promosi kesehatan untuk memberikan stimulus pada pendengaran dan penglihatan sehingga hasil yang diperoleh lebih maksimal. Di sini ada kesimpulan, pemberian promosi audiovisual tentang HIV/AIDS dapat meningkatkan
mengenai HIV/AIDS. Oleh karena itu, pemberian promosi kesehatan melalui media pengetahuan siswa tentang HIV/AIDS melalui audiovisual efektif untuk meningkatkan pengetahuan siswa dan siswi mengenai HIV/AIDS. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.